Kemudian sejarah kelahirannya, sejarah kelahiran daripada komunisme. Ketika Karl Marx mulai menyerukan mode sosialismenya, keadaan di Eropa sedang terjadi eksploitasi kaum buruh kapital kepada para buruh proletar. Marx, seorang Yahudi yang dilahirkan di Trier, Jerman, wataknya yang sombong, keras kepala, memiliki kelebihan yang membuatnya menjadi berani. Ia menjadi seorang yang revolusioner dengan gagasan dan gerakannya untuk melakukan perubahan berdasarkan suatu ideologi baru, yakni komunisme. Istilah ini kemudian dipergunakan bagi golongan sosialis yang lebih militan. Marx dan Engels menggunakan istilah dari hasil karya mereka dengan sebutan Manifesto Komunis. Ini untuk memberikan pengertian yang revolusioner sambil memperlihatkan kemauan untuk bersamanya. Bersama dalam hal milik dan dalam hal menikmati sesuatu. Menurut Engels, istilah itu kurang mengandung pengertian utopis, erat hubungannya dengan perjuangan kelas pekerja serta konsepsi materialis dari sejarah. Sebuah pendekatan yang digunakan oleh Engels dan Marx pada sifat yang ideologis yang pada akhirnya membangun masyarakat komunis, sebuah masyarakat sama rasa sama rata, Unklasses. Masyarakat komunisme yang digambarkan oleh Marx adalah suatu komunis yang tidak berkelas, tentram, tenang, manusia dengan disiplin diri dan pandangan terhadap kerja sebagai sumber kegembiraan. Lepas dari perlu tidaknya kerja ini dipandang dari segi keuntungan serta kepentingan diri. Bekerja merupakan sumber dari segalanya, sumber kegembiraan dan kebahagiaan. Orang bekerja bukan untuk mencukupi nafkah, melainkan karena panggilan hati sendiri. Setiap orang melakukan peran sesuai dengan kesanggupannya, sebab tingkat produksi telah demikian rupa berlimpah, maka pendapatan tidak lagi berupa upah, melainkan bergantung pada keperluan tiap individu. Kemajuan pengetahuan mesin akan memungkinkan kemudahan. Maka di sini tidak ada lagi perbedaan kerja otak dengan kerja otot, sebab pembagian kerja bukan lagi berdasar jenis, melainkan berdasar keperluan hidup tiap-tiap individu. Marx tampaknya mengendalikan komunisme sebagai satu-satunya cara pemecahan masalah alienasi manusia yang diciptakan oleh kapitalisme. Ia mendefinisikan komunisme tanpa mengacu pada kebencian dan perang kelas. Komunisme merupakan penghapusan yang pasti akan milik pribadi, alienasi diri manusia, dan karena itu merupakan pemberian yang nyata dari hakikat kemanusiaan oleh dan untuk manusia. Komunisme sebagai naturalisme yang telah berkembang secara sempurna merupakan humanisme, dan sebagai humanisme yang sempurna merupakan naturalisme. Dalam bahasa ambisius yang muncul ketika Marx masih muda, ia mengatakan, komunisme merupakan pemecahan terhadap teka-teki sejarah dan komunisme sadar akan perannya itu. Rusia merupakan pusat kegiatan pembaruan untuk menegakkan negara yang berdasarkan paham komunis setelah meletusnya revolusi Bolshevik di tahun 1917. Pada tahun 1919 didirikan DIR Internasional atau yang dikenal dengan Komunisme Internasional. Sosialisme komunis dikenal juga dengan istilah Bolshevisme. Kelompok ini yang memenangkan puncak revolusi di Rusia di tahun 1917. Sebelumnya pada tahun 1898 telah berdiri Social Democrat Party yang membuka cakrawala berpikir baru bagi para penulis Rusia. Rapat kerja yang dilakukan di kota Berlin dipenuhi dengan pertentangan yang tajam sesama mereka, sampai akhirnya kemudian terbelah menjadi dua golongan. Golongan pertama memilih cara kerja melalui cara berjuang yang tidak revolusioner, diberi nama Menshevik atau kelompok minoritas. Adapun golongan kedua dengan pengikut yang lebih banyak, mayoritas, memilih perjuangan dengan cara revolusioner. Ini kelompok yang disebut Bolshevik. Golongan ini berhasil memegang kekuasaan tertinggi di Rusia di bawah kepemimpinan Lenin, didukung Trotsky, yang dilanjutkan oleh Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko sampai Gorbachev. Ternyata di dalam komunisme itu terdapat juga dua golongan ya, yang saling merebut pengaruh, yaitu kelompok Menshevik
yang dia mewakili kelompok minoritas, kemudian ada juga kelompok Bolshevik, ya. Kan rata-rata yang dikenal itu hanya Bolshevik, ya, tapi orang lupa akan kelompok kecil Menshevik ini. Nah, itulah sejarah, ya, sejarah kelahiran daripada paham komunisme. Kemudian kita masuk kepada satu sistem politik, ya, salah satu sistem politik daripada komunisme. Secara teoritis, pemerintahan komunis yang didasarkan ideologinya memperlakukan semua negara bagian mereka, rakyat, dan cita-citanya menciptakan masyarakat yang sama rata, sama rasa. Dalam kenyataannya, jauh panggang dari api. Kekerasan, penyingkiran lawan-lawan, pembuangan, pengasingan, agitasi, dan propaganda untuk menghancurkan bagi mereka yang tidak sejalan merupakan tindakan yang biasa dan harus dijalankan dengan cara revolusioner dan radikal. Dengan demikian, ideologi komunisme dengan marxismenya cenderung untuk melahirkan suatu sistem politik yang otoriter dan tirani, seperti yang diperlihatkan oleh penguasa Stalin dan Lenin di Rusia, Mao Zedong di China, Fidel Castro di Kuba, rejim Khmer Merah dengan Pol Pot dan Kisman di Kamboja, Kim Dae Jung di Korea Utara, Afghanistan di masa Babrak Karmal. Afghanistan di masa Babrak Karmal, ya. Sejumlah negara di kawasan Eropa Timur yang menjadi satelit di Uni Soviet seperti Hongaria, Bulgaria, Jerman Timur, Latvia, Lituania, Estonia, Rumania, Polandia, kemudian negara di bawah Konfederasi Rusia menjadi Uni Soviet seperti Georgia, Turkistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Armenia. Selain sejumlah negara yang berporos kepada paham Marxis di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin lainnya. Melalui Partai Komunis yang menganut Saint-Germain Party memegang kekuasaan dengan mutlak diktator, rakyat tidak mungkin mengembangkan buah pikirannya, apalagi melakukan partisipasi politik yang berbeda dengan partai komunis yang berkuasa, termasuk untuk mengemukakan kebijaksanaan partai negara. Bagaimana Stalin dan Brezhnev menumpas sejumlah negara yang menuntut persamaan hak atau keinginan melepaskan diri dari satelit Uni Soviet seperti Georgia, Rumania, Polandia, Hongaria, Cekoslovakia, dan Afghanistan di era 1950-an sampai 1970-an. Apabila Marx menekankan secara teoritis hanya kemungkinan terjadi revolusi sosial di negara maju kapitalis, maka Lenin membantah pendapat ini. Ia memiliki pandangan disebabkan oleh kerjasama internasional atau keterjalinan internasional dari kapitalisme. Maka kapitalisme terbentang secara internasional bagaikan sebuah rantai. Revolusi itu dapat terjadi pada bagian yang lemah dari mata rantai sistem kapitalis. Baginya tidak perlu adanya kematangan suatu industri, yang penting revolusi itu terjadi. Lenin dan kawan-kawannya di Rusia dapat membuktikan hal ini dengan terjadinya revolusi Bolshevik pada 1917 di negeri yang sebenarnya masih feodal dan sistem perekonomiannya bertumpu kepada pertanian atau belum masuk dalam tahap industri yang kuat. Untuk kelanjutan tegaknya komunisme itu diperlukan pengorganisasian revolusi, penanaman solidaritas terhadap buruh dalam doktrin komunis secara gamblang diketengahkan seperti slogan Marx dan Engels, kaum buruh bersatulah. Trotsky sendiri berkesimpulan bahwa komunisme hanya mungkin dapat berkembang jika seluruh dunia ini berhasil dikomuniskan, ya. Tidak heran Lenin kemudian mempelopori berdirinya komunis internasional atau Komintern.